itu pilihan karena komoditas kan. Komoditas mana yang memberikan keuntungan besar, itulah yang ditanam. Kita mau bahas soal tumpang tindih mungkin Pak. Tumpang tindih. Tentang bagaimana pendapat Bapak terkait perkebunan kelapa sawit yang nggak jelas statusnya katanya tentang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Gitu. Itu menurut Bapak apakah betul atau Bapak bisa meluruskan dengan sahabat-sahabat Mas? Kalau dari hasil beberapa penelitian ya, misalnya penelitiannya dari Kehati, kemudian penelitian dari KPK kalau tidak salah, kemudian penelitian dari kehutanan sendiri, itu dinyatakan memang yang tumpang tindih itu sekitar 3,4 juta. 3,4 juta. Tetapi sebenarnya tumpang tindihnya itu dengan kawasan yang sekarang baru ditunjuk, belum ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. Nah, di situ letaknya, gitu ya. Menurut Bapak langkah apa yang perlu diambil untuk menghadapi permasalahan tumpang tindih tadi, untuk petani dan juga hutan, ya apa solusinya menurut Bapak? Solusinya adalah satu tadi, makanya saya selalu mengatakan mulailah dari tata ruang, gitu ya. Solusinya adalah satu, tata ruang. Ya. Di dalam tata ruang itu dibedakan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Di manakah letak dia? Dia misalnya berada di kawasan budidaya. Udah bener ini. Tapi kalau di kawasan lindung, udah salah ini, udah pasti, gitu kan? Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah apakah dia di kawasan budidaya tadi, apakah berada di kawasan budidaya kehutanan? Nah, kalau dia berada di kawasan budidaya kehutanan, dia harus membuktikan bahwa dia tidak berada di kawasan budidaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masalahnya proses penetapan ini lambat sekali, sehingga sering dia sudah ada di situ, baru tahu bahwa itu kawasan hutan produksi. Sudah lama di situ, baru tahu di situ ternyata kawasan lindung atau hutan lindung, gitu ya. Nah, ini sekarang sedang diatasi solusinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan ada yang pasal 110A, ada 110B dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang sedang berproses. Itu menurut pengamatan saya yang terakhir, solusi dari pemerintah adalah bagaimana wilayah itu bisa diselesaikan dengan pasal 110A dan pasal 110B dari Undang-Undang Cipta Kerja, atau sekarang yang Perpu Cipta Kerja itu. Baik, kan sawit ini sangat berkontribusi besar ya untuk Indonesia Pangan. Serapan tenaga kerjanya dan manfaatnya pun untuk dari sawit ini sangat banyak. Nah, para petani ini kan bergantung juga pada industri kelapa sawit ini. Nah, bagaimana nasibnya pada perkebunan kelapa sawit sementara petani ini harus menghadapi permasalahan regulasi? Nah, menurut Bapak solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena mungkin akan kasihan kepada petaninya jika sampai kehilangan mata pencarian. Karena kan sawit ini industri yang besar gitu ya, cukup besar gitu ya Pak ya. Itu bagaimana? Jadi di Indonesia ini unik karena apa? Penguasaan lahan sawit di Indonesia itu sekitar 55% itu corporate, 45% itu rakyat. Rakyat ada yang dari mulainya 2 hektar atau bahkan setengah hektar gitu sampai puluhan. Nah, ini kan beda nih approach-nya masing-masing. Nah, itu untuk bisa memahami betul, bayangkan kalau petani di ujung Aceh sana atau di Bengkulu misalnya, dia punya 2 hektar, harus menyelesaikan tumpang tindih dengan kehutanan itu harus ke Jakarta. Nah, kalau harus ke Jakarta ya susah lah, nggak mungkin kan. Solusinya gimana? Solusinya ada 2, difasilitasi oleh siapapun yang pengen berjuang untuk rakyat gitu ya, memfasilitasi mereka, atau mereka berkooperasi. Nah, kalau mereka bergabung, berkooperasi,
mungkin dia bisa mengutus satu utusannya berangkat ke Jakarta menyelesaikan itu. Ini salah satu solusi yang praktis ya, yang saya melihatnya ya silakan berkooperasi atau mencari pendamping. Sekarang banyak pendamping itu. Pendamping macam-macam juga. Ada yang dibiayai dari Eropa sana, ada yang LSM lokal, ada apa lagi ya? Ada lembaga-lembaga yang ditugasi, misalnya contohnya BPDPKS itu kan juga harus membiayai misalnya permajaan sawit. Itu kalau saya ditanya, saya lebih cenderung ajaklah mereka untuk berkooperasi supaya dia bisa, ya kalau ngurusin satu persatu kan susah. Tapi kalau dalam satu kooperasi, dalam satu hambaran itu lebih mudah. Jadi solusinya sebenarnya sederhana, ada pendampingan atau mereka berkooperasi. Gitu. Baik Bapak Mufti, terima kasih banyak telah bersedia untuk diwawancarai pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga untuk seluruh informasinya. Nah, sahabat Maksi, perlu kita ketahui ya, kalau ada beberapa lahan rusak yang tadi seperti Bapak bilang, atau kosong ya Pak, betul, itu ditanami kelapa sawit. Jadi sehingga lahan menjadi hijau kembali dan mampu menyerap CO2 lebih banyak, dan keanekaragam flora dan faunanya pun masih terjaga pada perkebunan kelapa sawit itu. Betul ya Pak ya? Dan pastinya belum lagi kelapa sawit ini memiliki banyak manfaat bagi kita masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari gitu. Sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada closing statement, mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan ke sahabat-sahabat Maksi, atau apa yang perlu diluruskan mungkin Pak. Baik, jadi tumpang tindih ataupun istilahnya sekarang ada yang mengatakan keterlanjuran sudah nanam di situ, ataupun yang dikatakan ilegal, ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena itu adalah pemanfaatan lahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan cara apa? Selain cara ditanami. Kecuali kalau situ bisa bikin jadi hotel di situ, mungkin jadi kegiatan ekonomi. Tapi sekarang kan masyarakat kita itu masyarakat petani, masyarakat petaru. Saya punya istilah baru nih, petaru. Petaru itu petani tanaman hutan. Saya ingin mempromosikan karena kalau petani ada, peternak ada, nelayan ada. Petani tanaman hutan belum punya nama. Saya ingin usul petaru. Nah, itu yang menjadi sahabat-sahabat saya nanti, karena saya orang kehutanan. Sahabat saya ini harusnya para petaru ini di lapangan gitu ya. Itu mereka pun harus juga menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan pemerintah, karena lahan kita luas, masih bisa ditanami dan masih bisa menghasilkan. Jangan ditelantarkan. Itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sahabat Maksi, tentunya kita sudah memiliki banyak insight baru dan juga informasi baru terkait dengan kelapa sawit, tentang tata guna lahan juga. Nah, kita juga akan terus membahas tentang kelapa sawit. Jadi jangan lupa untuk mengikuti episode-episode selanjutnya dari Jelajah Sawit. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi. Saya Esther Lita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.